Selamat datang di Novel Audioku Channel. Novel Audioku Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 7087 sampai dengan bab 7090 bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7087. Swiss. Untuk sementara, roket yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar ponsel. Harvey York memandangi roket itu dan berkata dengan gembira, "Tuan Muda Chen, lalu lintas Anda bagus, dan itu sebanding dengan selebritas internet kecil. Roket ini berharga 1 yuan, bukan? Begitu banyak? Anda berlutut, saya menghasilkan hampir 60 yuan. Nilai uang yang luar biasa." Kamu, mendengar kata-kata Harvey York, Burion Chen, yang selalu bangga dan sombong, merasakan seteguk darah tua mengalir ke tenggorokannya, dan kemudian, wow, mempercepat dengan suara. Dia adalah Tuan Muda Jie Cheng yang agung, Tuan Muda Ola Beladiri Chen. Sekarang di tangan Harvey York, dia telah menjadi selebritas internet kecil yang menghasilkan 60 yuan per menit. Apalagi adegan dia berlutut di tanah disiarkan langsung di depan ribuan netizen, saat ini Burion Chen benar-benar menggertakkan giginya. Tidak jauh, Diego dan Ariana Zige bergegas pergi. Ketika Harvey York pertama kali muncul, mereka secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Saat Harvey York meletakkan telepon di rak, mereka merasa lebih ketakutan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka tidak memasuki layar ponsel, dan keduanya menepuk dada dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Burion Chen hendak berdiri tanpa sadar saat ini. Baru setengah jalan, Harvey York sudah terkejut dan berkata, "Tuan Chen, tidakkah Anda ingin berlutut di sini untuk mati, dan menggunakan ini untuk mengaku bersalah? Berbicara seperti sampah di depan ribuan netizen. Jika Anda ingin berdiri, Anda harus meminta semua orang untuk mengembalikan uang untuk roket. Jika tidak, bukankah Anda, Tuan Muda Chen, yang curang?" Engah, Burion Chen, yang setengah berdiri, menyemburkan seteguk darah tua lagi. "Menipu diri sendiri. Saya seorang Tuan Muda Ola Beladiri Chen yang bermartabat, menipu 60 yuan. Adakah yang lebih konyol di dunia ini selain ini?" Pada saat ini, Burion Chen hanya merasa giginya gatal karena kebencian, ingin menggosok Harvey York di tanah. "Oh, Tuan Muda Chen berlutut lagi. Seorang lelaki tua membuat karnaval kali ini. Ini bernilai 1000 dolar. Tuan Muda Chen benar-benar mengerti. Hal-hal, Anda bisa bersenang-senang dan membicarakannya. Mari kita semua memuji Tuan Muda Chen." Harvey York berbicara lagi. Sial, Burion Chen merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya saat ini, matanya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. Dan putra dan putri tertua lainnya, semuanya mengikuti dan pingsan di tanah. Mereka bisa memaksa istana, mereka bisa berlutut. Ini semua adalah bagian dari konspirasi. Tapi berlutut di depan ribuan netizen, apa yang mereka sebut tak tersentuh, dan masih menerima apa yang disebut hadiah. Orang-orang ini tidak tahan. Oh, semua orang pingsan. Mungkinkah sengatan panas? Harvey York melangkah maju dengan rasa ingin tahu, dan menyodok wajah beberapa orang dengan kakinya. Orang-orang ini meneriakkan kutukan di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. "Panggil ambulans, cepat, para veteran di ruang siaran langsung akan membayar biaya pengobatan." Harvey York berteriak. Semua orang yang berbaring di tanah mengertakkan gigi dengan kebencian, dan hampir melompat keluar untuk melawan. Harvey York. Melihat Harvey York mengucapkan beberapa kata dan ponsel, semua tetua dan pemuda ini pingsan di tanah. Pada saat ini, di ruang teh yang berjarak kurang dari 50 meter dari gerbang, seteguk teh yang baru saja diminum Wiley Sloan tiba-tiba disemprotkan olehnya. Setelah menyaksikan seluruh proses, dia merasa tercengang. Skema top-end semacam ini, situasi di mana kedua belah pihak berada dalam dilema, dengan mudah dipatahkan oleh Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7088. Segera, di bawah operasi semua pihak, puluhan ambulans muncul dengan cepat, dan kemudian membawa pergi Burion Chen dan yang lainnya. Tidak peduli apakah itu benar-benar pusing atau pusing palsu, orang-orang ini telah bekerja sama tanpa tandingan selama keseluruhan proses. Lagi pula, lebih baik pingsan daripada malu. Segera,
Drama besar pemaksaan istana berakhir sebelum secara resmi dimulai. Mata yang mengamati sekelilingnya menjadi sedikit terdiam, dan akhirnya jatuh pada Harvey York, lalu menghilang satu persatu. Harvey York tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini, tetapi mengerutkan bibirnya dan dengan santai mematikan perangkat lunak siaran langsung di ponselnya. Setelah kejadian ini, Chameleon menjadi lebih berhati-hati. Dia dengan cepat mengirim banyak orang untuk menjaga pintu masuk dan keluar kediaman keluarga si Ray. Pada saat yang sama, dia juga mengirim orang untuk memantau Burion Chen dan yang lainnya untuk menghindari adegan paksa istana lainnya. Tapi Harvey York mengangkat bahu dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, dia merasa bahwa pemaksaan semacam ini seharusnya tidak ada, bukan? Burion Chen juga bukan orang bodoh, tapi tidak bisakah dia memahami kebenaran yang tak terbendung? Setelah Harvey York menyelesaikan latihan paginya dan membersihkan diri, hampir jam 10 pagi. Harvey York hendak mendapatkan sesuatu lebih awal, tetapi melihat Chameleon, seorang wanita yang dingin, muncul dengan hormat di pintu halaman rumahnya, dan dengan lembut mengetuk bel pintu. Ada apa? Harvey York sedikit penasaran. Chameleon sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, "Perwakilan York, Tuan Kota mengundang Anda untuk minum teh pagi bersama. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik." Untuk Chameleon, dia tidak tertarik oleh Harvey York pada awalnya. Sejauh yang dia ketahui, dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia lihat setiap hari. Dia tidak tertarik memandang tinggi orang-orang seperti Burion Chen. Tapi cara Harvey York menangani berbagai hal hari ini membuatnya memandang tinggi. Harvey York juga tidak sopan, tetapi tersenyum dan berkata, "Karena penguasa kota mengundang saya, beraninya saya menolak." Chameleon sedikit mengangguk, menoleh ke samping, dan memberi isyarat, "Perwakilan York, tolong." Harvey York mengikuti Chameleon, berjalan sepanjang jalan, dan segera sampai di sebuah gedung dengan gaya dekorasi sederhana. Michelle dan Yeri Gosing tidak ada di sana, tapi Wiley Sloan sedang sibuk sendiri di depan kompor kuno. Bubur ayam beras ketan, pangsit udang kristal. Semua minuman yang tampaknya biasa muncul dari tangan Wiley Sloan seperti sihir, dan kemudian dia memasukkannya ke dalam kukusan. Melihat pemandangan ini, Harvey York awalnya berencana melangkah maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Wiley Sloan dengan lambaian tangannya. Melihat Harvey York duduk sendiri, Wiley Sloan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Perwakilan York membaca buku pada hari kerja." Harvey York berkata dengan ringan, "Membaca tidak dihitung, tetapi ketika saya tidak melakukan apa-apa, saya selalu membaca beberapa tulisan." Wiley Sloan mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu, bisakah saya meminta Anda atas nama York untuk kiasan bahwa semuanya sudah siap?" Harvey York sedikit terkejut mengapa Wiley Sloan mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu, tetapi dia masih tersenyum dan bercerita, pada tahun 1208, setelah prajurit memusnahkan semua pangeran di dataran tengah, dia mengirim 800.000 pasukan ke selatan menuju tebing merah di Sungai Yangtze, bertekad untuk menyatukan dunia. Meskipun tentara banyak dan kuat, tapi mereka tidak mampu berperang, lelah dari jauh, perselisihan, kekurangan makanan dan lainnya, dan akhirnya membujuk Tuan Wu Sun Quan untuk bersatu dengan Liu Bei untuk melawan Cao Cao. Karena kekuatan Cao Cao, Zhou Yu memutuskan menggunakan serangan api untuk alasan ini. Zhou Yu menggunakan tindakan balasan untuk menyingkirkan komandan angkatan laut Cao Cao. Menggunakan trik berantai untuk menghubungkan kapal perang Cao bersama-sama, dan menggunakan trik pahit untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam respons internal Cao. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 7089. Setelah melakukan semua persiapan, Zhou Yu berdiri di atas gunung dan melihat kemah Cao Jun di selatan Sungai Yangtze, merasa bahwa dia yakin akan kemenangan. Saat ini, embusan angin berlalu, dan sudut bendera militer mengenai wajah Zhou Yu, dan Zhou Yu tiba-tiba teringat, kapal Cao Cao ada di Jiangbei, kapalku ada di selatan Sungai Yangtze. Saat ini musim dingin dan hanya ada angin barat laut. Jika kamu menggunakan api untuk menyerang, kamu tidak akan bisa membakar Cao Cao, tapi kamu akan terbakar. Zhou Yu jatuh sakit, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Semua Cao Gong, kamu harus menggunakan api untuk menyerang, semuanya sudah siap, hanya angin timur yang wajib. Ketika kata-kata ini keluar, angin timur bertiup, dan Cao Gong dihancurkan. Dan angin timur ini membentuk pola membagi dunia menjadi 3 bagian pada akhir dinasti Han Timur. Demikian Harvey York bercerita. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey York, Wiley Sloan memberikan perhatian dan berkata,
Meskipun ini hanya klasik biasa, tetapi akhir-akhir ini, tidak banyak anak muda yang dapat membacanya dengan sabar. Perwakilan Ye dapat menjelaskan kiasan ini dengan begitu dalam dan penuh warna, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam hatinya. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya membaca beberapa buku kosong, jadi saya tidak bisa dipuji oleh penguasa kota. Melihat kerendahan hati Harvey York, Wiley Sloan semakin menghargainya. Jika perwakilan York memilih, Anda ingin menjadi siapa? Harvey York berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, meskipun Cao Cao kuat, dia terlalu sombong, dan kekalahannya terlalu dini. Tampaknya ada lembah di hatinya, tetapi dia sebenarnya menari di ujung pisau. Dan Zhou Yu bertarung di Chibi, meskipun dia tidak menunjukkan gunung dan embun, tetapi tanpa dia, akan tidak ada 3 kerajaan. Dunia, semua orang menyukai Zhuge Kongming yang meminjam angin. Biarkan aku memilih, aku ingin menjadi Zhou Yu yang bisa memilih secara aktif. Karena jalanmu sendiri, lebih baik mengandalkan dirimu sendiri untuk memilih. Aku tidak suka memberikan hidupku kepada orang lain. Wiley Sloan mengangguk dan berkata, itu masuk akal, seperti roti kukus. Kamu harus membuat mie sendiri, dan kamu harus memotong kayu bakarnya sendiri. Hanya dengan mandiri kamu bisa mengukus sepanci bakpao dan mengisi dirimu sendiri. Sambil berbicara, Wiley Sloan mengambil beberapa batang kayu lagi dan melemparkannya ke tungku tanah. Dia tidak tahu apakah Wiley Sloan melakukannya dengan sengaja, saat ini sepertinya ada bau gosong yang keluar dari kompor. Tapi Wiley Sloan tidak keberatan. Dia mengeluarkan roti kukus dari dalam dan memakannya dengan nikmat. Melihat adegan ini, Harvey York menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya. Dia tidak bodoh, jadi dia secara alami bisa melihat arti dari Wiley Sloan. Tampaknya mereka berbicara tentang sepanci roti kukus, tetapi sebenarnya mereka berbicara tentang situasi di Jiecheng. Saat ini, Jiecheng terlihat seperti teh pagi. Jika ingin makan enak dan kenyang, serta ingin membuat teh pagi ini sempurna, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan oleh satu orang. Semua tautan perlu dikoordinasikan dengan baik untuk mendapatkan teh pagi yang sempurna. Ngomong-ngomong, jika kamu bertanggung jawab atas sarapan hari ini atas namamu, bagaimana kamu akan membuat teh pagi yang enak ini? Wiley Sloan berkata dengan penuh minat, menelan roti kukus kering. Aku, Harvey York tersenyum setelah mendengar ini. Aku bukan juru masak, paling-paling aku adalah tukang makan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara seperti ini? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7090. Wiley Sloan terkekeh, dan berkata, perwakilan York bersikap sopan. Meskipun kamu bukan koki, kamu adalah pelanggannya. Pelanggan adalah tuan, dan koki harus memuaskan selera pelanggan saat dia memasak, benar. Jika tidak, tidak ada yang akan datang ke sini di masa depan. Jadi saya ingin tahu, atas nama kamu, apakah kamu akan makan cukup atau makan enak? Jika kamu kenyang, kamu mungkin bisa makan banyak rasa, jika kamu makan dengan baik, mungkin kamu hanya bisa minum 1 atau 2 teh, dan sebelum tengah hari, aku akan lapar lagi. Mendengar maksud dari Wiley Sloan, Harvey York berpikir sejenak, dan akhirnya menghela nafas, dan berkata, sebenarnya, saya suka keduanya. Teh pagi adalah ujian kesabaran koki yang paling banyak. Perlu dilakukan satu persatu, dan panasnya masing-masing berbeda. Semakin ingin cepat, semakin sulit jadi nikmat. Jadi, menurut saya, daripada mengejar rasa kenyang yang berlebihan, lebih baik membuat setiap teh menjadi sempurna dan memakan intisari dari setiap gigitan. Adapun hal-hal yang terlambat untuk dibuat atau dimakan, luangkan waktu Anda. Jika kita tidak bisa menyelesaikan teh pagi, kita bisa minum teh sore, dan jika kita tidak bisa menyelesaikan teh sore, kita masih bisa minum teh malam. Benarkah? Mendengar kata-kata Harvey York, Wiley Sloan sedikit mengangguk. Dia mengerti arti Harvey York. Terlalu sulit baginya, yang baru saja kembali dari raja, untuk menstabilkan seluruh Jiecheng sekaligus. Jika demikian, lebih baik mengambil langkah demi langkah, tampaknya menderita, tetapi dalam jangka panjang, itu adalah solusi selama 10.000 tahun. Dalam banyak kasus, Anda perlu mengetahui cara melepaskan beberapa hal untuk mendapatkan lebih banyak hal pada akhirnya. Jika Anda terlalu banyak mengejar situasi keseluruhan, jika Anda tidak hati-hati, semuanya akan salah. Setelah mengetahui hal ini, cara Wiley Sloan memandang Harvey York saat ini memiliki sedikit arti dari seorang mertua yang memandang menantu laki-lakinya.
Tepat ketika Harvey York sedikit pusing dan sedikit malu dengan Wiley Sloan. Mitchell berjalan keluar dari satu sisi, dia menoleh untuk melihat Wiley Sloan, dan berkata, "Ayah, apa pendapatmu tentang takdirku? Apakah itu lebih sempurna daripada menantu yang kamu bayangkan?" Pada saat ini, Mitchell, dengan wajah menghadap ke langit dan mengenakan gaun putih, berjalan ke arah Harvey York dan meraih lengan Harvey York dengan sangat alami. Harvey York ingin menarik tangannya tanpa sadar, tetapi menemukan bahwa Mitchell memegangnya dengan sangat erat. Setelah beberapa kali mencoba, dia hanya bisa menyerah. Namun, dia menemukan bahwa lengannya sepertinya menyentuh dada Mitchell yang besar, yang membuat kepalanya penuh dengan garis-garis hitam, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi Wiley Sloan sepertinya tidak peduli dengan gerakan Mitchell, dia hanya tertawa dan berkata, "Ya, putri, kamu adalah orang yang ditakdirkan, dan kamu bisa dikatakan sebagai naga dan burung phoenix di antara generasi muda. Tidak hanya wawasan 10.000 kali lebih baik daripada orang biasa, dan yang paling penting adalah penilaian situasi, yang tidak dapat ditandingi oleh banyak orang. Mengatakan dia adalah pria yang ditakdirkan untukmu. Kamu adalah orang yang jatuh cinta padanya. Jika perwakilan York bersedia menjadi menantu tertinggiku, maka kami memanfaatkannya." Ketika dia mengatakan ini, Wiley Sloan merasa agak tertekan. Dikatakan bahwa anak perempuan memutar siku keluar, dan ini terjadi sebelum mereka menikah. Jika Anda benar-benar menikah di masa depan, apakah Anda akan melupakan ayah Anda? Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.